Oke, video kali ini saya akan test ride motor sport 250cc 2 silinder dari Honda, yaitu Honda CBR 250RR. Ini tahun 2019 yang versi Black Freedom, punyanya Bro Adit. Nanti di follow Instagramnya. Oke, saya akan langsung naik untuk merasakan bagaimana sih performa mesinnya ketika dipakai berkendara, dan juga posisi riding dan kenyamanan ketika dipakai berkendara. Oke, ini knalpotnya pakai KZ ya. Coba kita dengarkan suaranya sebentar. Nah, suaranya seperti ini. Suaranya adem ya. Nah, sebagai permulaan sekarang saya akan coba pakai mode comfort dulu. Nah, bagaimana? Giginya lumayan ini ya, lumayan enteng, dan koplingnya juga enteng. Tapi kalau bawaan pabriknya sih, yang pernah saya coba itu cukup berat sih, makanya di sini diganti pakai RCB. Nah, ini saya pakai comfort. Untuk comfort ini kalau di pakai santai gini sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mengganggu tenaganya. Dalam artian nggak menghentak, lebih terkesan santai. Ini cocok sih buat kalian yang baru naik ke 250cc, biar nggak kaget sih sama tenaganya. Tuh, naiknya aja lumayan ini sih, lumayan pelan. Dengan respon mesin yang tidak secepat yang versi sport, ini lebih cocok kalau misalnya kita riding ketika hujan sih. Karena kalau hujan kan jalannya licin, jadi lebih bisa mengontrol motor dengan baik. Dan by the way, untuk posisi berkendaranya ini, kalau saya saya bandingkan atau saya miripkan dengan motor sport fairing 150cc, ini mirip dengan GSX 150. Karena stangnya ini nggak terlalu jauh sih, lebih cenderung dekat, tapi cukup turun. Nggak sepegel R15 V3 sih, tapi lama-lama ya pasti pegel, apalagi di jalan yang agak menurun kayak seperti ini. Oke, saya coba pindah di mode sport ya, tapi harus diganti dulu. Caranya kita tutup throttle maksudnya, terus kita tekan tombol mode. Nah, kita kembali ke sport. Nah, ini adalah mode standar. Tuh, ini mulai tarikannya udah mulai responsif. Jadi ini bukan gas sama respon mesinnya itu sesuai. Oke, kita coba tarik sebentar ya. Nah, ini baru performanya pas sih. Dia nggak terlalu
menghentak, tapi juga nggak terlalu lemot. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, sesuai dengan bukaan gas. Untuk rem yang depan lumayan pakem. Ini yang non ABS ya, tapi tetap harus hati-hati sih, karena kalau terlalu pakem bisa mengunci. Dan untuk yang belakang ya nggak terlalu pakem sih, hanya sekedar penyeimbang aja, malah hampir nggak ada rasanya sih. Sekarang kita coba Sport Plus. Wow, ini langsung responnya langsung cepat tuh. Wah, kalau ini sih sensitif sekali ya. Tuas throttle-nya ditarik dikit udah langsung menghentak. Dan bicara suspensi ya, yang depan ini ya ciri khas suspensi upside down. Dia itu cenderung kaku, tapi motor jadi lebih stabil sih. Untuk yang belakang ini kalau saya pakai berkendara sendiri, ini juga tergolong kaku juga sih. Tapi ya namanya juga motor sport, apalagi sport two lane ya, memang karakter suspensinya harus seperti ini. Dan kalau kita lihat kokpitnya ini, ya nggak tahu ya, ini opini saya pribadi sih, ya ada rasa-rasanya H2 ya. Mungkin terlalu berlebihan, tapi emang kalau saya lihat sih dari bagian bodi sini, dashboardnya ini cukup menggambarkan. Tuh respon throttle-nya itu bener-bener ini sekali sih, menghentak tuh. Padahal saya nariknya cuma sedikit tuh. Jadi ini adalah keunggulan dari CBR 250RR ini dibandingkan kompetitornya, karena ini ada 3 riding mode ya. Itu bisa dilakukan karena throttle ini tidak pakai tali, dia pakai sensor. Tuh kan di sini tidak ada talinya sama sekali. Dan yang saya cukup suka yaitu di bagian ini ya, bagian tangki yang ujung belakangnya ini sempit, jadi kaki kita itu bisa lebih masuk atau menggapit dengan baik.
Ini akan lebih oke lagi kalau misalnya ada tank grip ya. Jadi bener-bener paha kita itu bener-bener bisa lengket gitu ke tangki. Ya, ini baru beberapa menit saya coba, mulai ada rasa kesemutan di bagian telapak tangan, terutama yang kanan ya. Biasanya sih yang saya rasakan itu di kiri, ini di tangan dulu, yang di kanan. Ya lumayan oke lah remnya. Oke, kita belok kiri, coba kita pakai di jalan yang agak menanjak. Dipakai jalan di tanjakan di gigi 3 di 4000 rpm itu nggak terasa kosong tenaganya, masih ngisi. Jadi karakternya beda banget sama ZX25R yang pernah saya test ride di video sebelumnya. Kalau ini lebih oke kalau pakai nanjak, karena dia kan silindernya hanya dua kalau dibandingkan dengan ZX25R maksudnya, yang 4 silinder. Jadi ini torsinya lebih dapat tuh. Jadi mesin itu nggak bener-bener apa ya, nggak bener-bener meraung gitu loh kalau pakai nanjak itu. Ini kalau ZX25R di RPM segini pasti dia akan kosong tenaganya, bahkan nggak bisa jalan loh. Kalau comfort coba kita coba. Wah, ini baru kerasa lemah kali ini torsinya. Oke, kita kembali ke sport aja deh. Nah, ini baru enak di sport. Kalau sport tadi lebih oke sih. Cuman kalau sport ini udah lumayan lah daripada comfort tadi. Dan speedometernya ini full digital ya, jadi lebih keren kalau kita lihat. Meskipun nggak terlalu sporty karena dia bukan analog, tapi kelihatan lebih futuristis. Oke, kita santai aja di sini karena jalannya menanjak. Ini perumahan apa villa ya di sini? Saya sering lewat sini sih, tapi nggak tahu ini villa atau perumahan.
Nah ini mulai ya lumayan terasa sih panas mesinnya di bagian betis, tapi nggak sepanas ZX25 sih. Nah ini menunjukkan kan di MID nya itu suhunya udah setengah, tapi setengah itu normal sih, kayaknya masih sekitar 90 sampai 95 derajat lah. Mulai kesemutan di bagian tangan, mulai terasa sih. Oke deh, sampai di sini dulu aja ya video test ride-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini, komen di bawah apabila ada pertanyaan, kritik atau saran, share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanwo38. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.